Pada video kali ini kita akan menyetel ketegangan rantai sepeda motor. Bagi mereka yang mengerti mesin sepeda motor, ini bukanlah hal yang sulit. Tapi bagi mereka yang belum mengetahui, mungkin bisa simak video berikut. Mari kita simak videonya. Langkah pertama, kita cek dulu, kita putar roda belakang ini ke belakang. Rantainya kendor, kita cek kendorannya. Dan kenapa harus diputar ke belakang, tidak diputar ke depan? Bila diputar ke depan, ketika ada jari kita berpegang di sini, ini nanti mungkin bisa terjepit. Kenapa? Karena ketika diputar ke depan, contohnya ini jari kita, set, nah, bisa terjepit di bagian kilut belakangnya. Tapi bila diputar ke belakang, ketika tangan kita atau jari kita tersenggol oleh rantainya, ini ada kesempatan untuk lepas karena jaraknya panjang, karena posisi kita di belakang. Jadi putarlah rodanya ke belakang seperti ini dan kita cek kendorannya. Nah, dicek ini rantainya kendor. Setelah itu berikutnya adalah mengendorkan as roda belakang. Setelah as roda belakangnya dikendorkan, langkah berikutnya adalah mengendorkan baut spanner. Ini ada dua baut, depan dan belakang. Dua mur ini harus dikendorkan terlebih dahulu, yaitu ini mur yang depan kita tahan, yang belakang kita kendorkan. Bila nanti ketika kita putar dia ikut putar, ini bisa membuat spannernya dol. Kalau spannernya kuat dia dol, tapi kalau enggak dia bisa putus. Nah, kalau putus otomatis kita akan mengganti. Yang sisi kanan pun juga sama, harus dikendorkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah kita kencangkan spannernya. Sisi kanan pun juga sama. Untuk jarak ketegangan rantai itu sekitar 2-3 cm. Nah, kita cek dulu, karena bila rantainya kencang dan kendor, itu yang disetel adalah bagian yang kencang. Kita setel normal 2-3 cm kendorannya. Kita putar dulu. Kita rasa cukup. Coba kita kencangi terlebih dahulu, kita kencangi lagi. Nah, rantainya akan naik ke atas. Bila profesional tidak membutuhkan alat seperti ini, tapi ini adalah contoh agar mudah dipahami. Untuk jarak renggangnya atau ketegangan rantai 2-3 cm, ini kita setel 3 cm saja. Cukup. Nah, itu kita kencangkan. Cara mengencangkannya seperti ini. Ini buatnya, kuncinya kita masukkan sini seperti ini. Tangan kita di sini, kita pegang rantainya sehingga ketika kita putar as rodanya dia tidak berubah. Langkah berikutnya kita kencangi mur spanner yang depan. Berikutnya kita tahan, kita kencangi yang belakang sebagai pengunci mur spannernya agar dia tidak kendor. Berikutnya kita cek rantainya.
Nah, ini adalah rantai yang aus dengan gilnya, makanya dia menimbulkan bunyi kemerecek. Ini ada dua solusi, yaitu Anda mengganti rantainya satu set dengan gilnya, atau diganti cukup rantainya saja. Akan tetapi dengan satu catatan, bila mengganti rantai, gilnya harus dalam keadaan baik. Gitu. Bila gilnya aus, sebaiknya diganti gil dan rantainya satu set. Untuk berikutnya kita cek rem belakangnya. Ketika disetel, otomatis ini akan tertarik ke belakang dan posisi rem ini akan menjadi maju sedikit. Makanya kita cek dulu apakah dia kunci atau tidak. Bila tidak, kita cek juga kerenggangan rem belakangnya. Bila normal seperti ini, cukup, tidak perlu disetel ulang untuk rem belakangnya. Untuk berikutnya adalah pelumasan. Untuk melumasi rantai bisa menggunakan chain loop atau oli. Tapi ada catatannya, ketika menggunakan oli itu tidak boleh oli bekas, atau gunakanlah oli yang baru. Menyetel rantai roda sepeda motor sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Bila ada kritik dan saran, mohon ditulis di komentar. Mohon subscribe dan like. Terima kasih.